Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam guru penggerak, salam merdeka belajar, dan salam semangat. Kali ini saya akan memaparkan tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Yang kaitannya 1. Menerapkan paradigma inquiry apresiatif. 2. Menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologis positif sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Visi saya sebagai guru penggerak yaitu mewujudkan insan yang berkarakter, berilmu pengetahuan, dan teknologi yang mandiri, beriman dan bertakwa, serta bernalar kritis yang berkebinekaan global. Penjelasan komponen visi. Mewujudkan insan yang berkarakter. Menggambarkan insan yang berprofil pelajar Pancasila berdimensi gotong royong, mandiri, dan kreatif. Berilmu pengetahuan dan teknologi yang mandiri. Menggambarkan profil pelajar Pancasila berdimensi pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beriman dan bertakwa. Menggambarkan profil pelajar Pancasila yang berdimensi pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, akhlak beragama. B. Akhlak pribadi. C. Akhlak kepada manusia. D. Akhlak kepada alam. Dan E. Akhlak bernegara. Bernalar kritis. Menggambarkan profil pelajar Pancasila yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Berkebinekaan global. Menggambarkan profil pelajar Pancasila yang berdimensi pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Prakarsa perubahan mandiri. Penumpukan daya bernalar kritis siswa yang ada di sekolah saya. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif. Yang pertama yaitu B. Buat pertanyaan utama. Yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Yang ketiga G. Gali mimpi bersama. Yang keempat C. Jabarkan rencana. Dan yang terakhir A. Atur eksekusi. Nah, sekarang kita masuk pada kurva bagja.
Prakarsa perubahan yang saya munculkan di sini adalah menumbuhkan daya berpikir kritis siswa yang ada di sekolah saya. Kemudian kita masuk pada kurva Bagja yang pertama, yaitu B, membuat pertanyaan utama. Pertanyaannya yaitu, bagaimana agar menumbuhkan daya berpikir kritis siswa di sekolah atau kelas saya dalam menghadapi masalah yang ada? Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Melakukan pembelajaran yang bervariasi. 2. Melakukan diskusi kelompok. 3. Memberikan kebebasan siswa dalam menyampaikan pendapatnya. 4. Mengaitkan pembelajaran dengan aktivitas sehari-hari yang menyenangkan. 5. Memberikan apresiasi kepada siswa yang berani mengungkapkan pendapatnya. Yang keenam, melakukan lesson study pada teman sejawat, kepala sekolah, narasumber dari sekolah lain, dan pengawas yang telah menumbuhkan pembelajaran siswa berpikir kritis. 7. Melakukan pelatihan dan pembinaan tentang pembelajaran siswa berpikir kritis. 8. Menggunakan metode pembelajaran yang menarik minat belajar siswa dalam berpikir kritis. Nah, sekarang untuk A, ambil pelajaran. Pertanyaannya yaitu 1. Data-data apa saja yang bisa digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis? 2. Siapa yang bisa dijadikan contoh atau dasar untuk melatih peserta didik berpikir kritis? Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan. 1. Melihat latar belakang siswa yang beragam asal daerahnya. 2. Membandingkan siswa dari sekolah lain atau yang sudah maju. Di sini adalah SDN Sukabumi 2 sebagai sekolah penggerak dengan tingkat usia yang sama. Kemudian yang ketiga, para pakar dan instruktur pendidikan yang menerapkan metode berpikir kritis. 4. Sudah ada guru yang menerapkan metode ini. Kemudian tahap yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya yaitu, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi agar pembelajaran dapat meningkatkan daya berpikir kritis siswa? Daftar tindakan atau penyelidikannya. 1. Guru membiasakan memberikan pertanyaan yang menantang seperti soal HOTS. 2. Guru menerapkan berbagai model pembelajaran seperti A. Pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. B. Model pembelajaran SOLE atau Self-Organized Learning Environment atau arena belajar mandiri. C. Pembelajaran kontekstual. D. Siklus belajar. Dan E. Model pembelajaran sains teknologi masyarakat. 3. Siswa berani mengemukakan pendapat atau ide yang berbeda dengan teman atau orang lain. Atau siswa mampu mengkritik atau kritis terhadap pendapat dari kelompok lain. 4. Siswa mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. 5. Siswa mampu berkreasi secara maksimal sesuai dengan minat dan bakatnya. 6. Guru memiliki sikap terbuka akan saran dan kritik dari orang lain. 7. Guru mampu mengaktifkan semangat dan mengembangkan ide dari siswa. Kemudian, langkah berikutnya yaitu jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya yaitu, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan siswa berpikir kritis? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktek di kelas? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama siswa tentang A. Apa saja sikap atau pola pikir yang menunjukkan siswa berpikir kritis? B. Apa saja produk yang dapat menunjukkan pemahaman mereka atas materi yang telah dibahas? Berikutnya, melakukan dialog atau menjajakan bersama KS dan guru atau teman sejawat mengenai program atau kegiatan penguatan. Misalnya, A. Ajarkan siswa untuk mengamati benda yang menarik, kemudian simpulkan. B. Ajarkan anak untuk membandingkan dua objek yang berbeda dan kontras. C. Mendiskusikan dan menganalisa cerita. D. Mengajarkan kerjasama dalam permainan yang mengasihkan atau joyful atau ice breaking.
E. Mintalah kepada siswa untuk melanjutkan sebuah cerita. Tahap berikutnya yang terakhir yaitu atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya, kapan program atau kegiatan ini dilaksanakan? 2. Siapa saja yang terlibat dalam program atau kegiatan tersebut? Daftar tindakan atau penyelidikan. 1. Kegiatan ini dilakukan mulai bulan Oktober minggu ketiga. 2. Pada minggu ke-1, berkomunikasi dengan guru atau teman kepala sekolah serta menentukan aset atau kekuatan. 3. Pada minggu kedua, salah satu teman memimpin sosialisasi kepada wali murid terkait pembelajaran yang akan dilakukan. Yang keempat, kegiatan pembelajaran ini dilakukan setiap minggu, minimal 1 minggu 1 kali. Yang kelima, kegiatan pembelajaran yang berbasis pada permasalahan. Yang keenam, salah satu teman sejawat memberikan pertanyaan pematik pada setiap awal kegiatan. Yang ketujuh, guru penggerak dan teman sejawat membantu membagi siswa dalam beberapa kelompok dan setiap siswa atau kelompok memberikan pendapat terhadap masalah dari suatu gambar atau media lain. Yang kedelapan, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mengevaluasi setiap kelompok memberikan tanggapan terhadap pernyataan siswa atau kelompok lain. Di sini untuk melihat keaktifan bertanya atau mengapa dan memberikan tanggapan kepada beberapa siswa yang aktif bertanya. 9. Guru dapat berkolaborasi dengan teman sejawat atau mengajak siswa ke tenaga ahli atau profesional atau tempat real seperti industri, TWSL, atau taman wisata, dan lain-lain. Demikian pemaparan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam bahagia, salam guru penggerak, salam merdeka belajar, dan tetap semangat. Di mana bumi bijak, situ langit dijunjung. Ing ngarso sing tulodo, ing madya mangun karso, Ibu Handayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.